Ini bukan hari ini saja, seterusnya saya akan operasi sampai Papua benar-benar merdeka. OPM terus berulah menoror dan membunuh warga sipil di Papua, mulai dari 11 pendulang emas, guru hingga tenaga kesehatan. Bahkan anggota TNI dan Polri juga menjadi korban. Meski kejahatan mereka sudah terlihat nyata, bahkan jubir OPM Sepi Sambom menyatakan bertanggung jawab dan baru-baru ini, Panglima OPM Intan Jaya Ondius Kogoya mengirim tantangan. Ia menuding TNI mengirim pasukan ke Intan Jaya dan meminta segera menarik pasukan, karena yang menjadi korban justru warga sipil dan TNI Polri itu sendiri. Namun menurutnya, pemerintah Indonesia tidak menanggapi JPNPB Kodap 8 Intan Jaya siap perang sampai dunia kiamat, jika pemerintah Indonesia tidak mau duduk bersama kami di meja perundingan internasional. Jelasnya, Kemenhan Republik Indonesia menyatakan, upaya penumpasan OPM tak mudah, karena mereka menjadikan masyarakat sebagai tameng hidup. Hal ini diungkapkan Kepala Biro Infohan Sacan Kemhan Brigjen TNI Frega Wenas di webinar Evolusi Ancaman dan Tantangan Pertahanan Kontemporer Kamis, 17 April tahun 2025. Menurutnya TNI Polri tidak bisa bergerak leluasa, karena ada Konvensi Jenewa dan hukum humanitar, sehingga kita juga harus mematuhi kaedah-kaedah hukum, ungkapnya. Selain itu, faktor lain, karena Papua merupakan wilayah pegunungan, kondisi alam, hutan rimban dan kondisi oksigen di pegunungan menjadi faktor lain. Belum lagi mereka menggunakan narasi-narasi hoaks dan propaganda, agar masyarakat sipil yang berkontribusi pada pembangunan di Papua dituduh sebagai intelijen TNI Polri atau mata-mata, padahal tidak benar adanya. Kapuspen TNI Brigadir Jenderal Kristome Sianturi mengatakan, membantah semua keterangan dari Ondius Kogoya. Sebi Sambom klaim pimpinan OPM lainnya. Menurutnya, OPM tengah melakukan propaganda dan menyebar hoaks. TNI bertugas di Papua, dan Intan merupakan bagian dari rotasi dan pengamanan teritorial.